Gua mau arah pulang, gua udah mau nyalain motor, tiba-tiba pundak gua ada nepok, bro. Perasaan gua tuh kayak perkampungan, tapi pas si kakek nepuk, disadarin ternyata kuburan, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Ridwan Septian di Pendengar Malam. Kali ini kita di segmen cerita horor. Nah, di sini gua baru saja kedatangan teman SMA gua. Dia akan menceritakan sebuah kisah mistis selama dia narik. Namanya Muhammad Syahrdin. Langsung saja. Bang Udin, sehat bro? Alhamdulillah. Ente gimana, sehat juga? Alhamdulillah sehat. Lancar tapi narik bro? Alhamdulillah, ada anu sih kalau narik mah kadang rame, kadang sepi. Yang penting ada terus ya? Buat rokok-rokok mah gitu ya? Harus itu mau aja. Iya. Jadi ada cerita apa bro yang akan di-sharing ke Sobat Pendengar Malam? Di sini gue ingin ceritain tentang kisah mistis gue selama jadi driver ojol, bro. Oke, untuk Sobat Pendengar Malam, makin penasaran, stay tune terus di channel YouTube Pendengar Malam dan saksikanlah. Oke, sebelum lanjut ke cerita horornya, untuk kalian jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Pendengar Malam agar berkembangnya channel YouTube ini. Kayaknya kurang serem kalau belum ada sound dan efek horor. Oke bro, ceritakan dari awal. Kenalin, nama gue Muhammad Syahrdin. Biasa teman-teman manggil gue Udin. Nah, di sini gue sebagai driver ojol Kota Bogor ya bro. Oke. Gua ngojol ini udah kurang lebih 4 tahun bro. 4 tahun? Dari lulus SMA, terus sekarang gua udah semester 6, kurang lebih 4 tahun lah. Jadi sambil kuliah gitu ya? Iya, alhamdulillah sih sambil kuliah. Tapi itu keganggu gak proses kuliah? Kalau buat ngojol sih, ngojek khususnya, ini gua habis kuliah bro. Oh, posisinya habis pulang kuliah langsung gitu? Kan kuliah dari pagi nih, habis zuhur. Gua zuhur baru keluar pas jam makan siang tuh kan lagi rame-ramenya tuh ya orang bisa langsung narik gitu ya. Oke, terus langsung ke cerita. Langsung ke intinya aja ya. Di sini gue punya cerita pada bulan lalu kalau nggak salah mah pas tanggal merah bro. Nah gue ngojeknya dari pagi kan otomatis biar dapat duit banyak lebih. Nah gue keluar pagi nih sampai sore menjelang maghrib, kok orderan belum masuk ya, aneh. Gue biasanya banyak tuh alhamdulillah. Gitu. Ini kosong belum ada satupun. Berarti dompetnya juga kosong dong? Hati gue juga kosong kayaknya. Terus lanjut. Nah pas mau maghrib keadaan mau hujan. Di situ gue udah pasrah lah, rezeki mah gak makan kemana kan ya. Pas gue mau jalan balik, HP gue bunyi tet. Alhamdulillah bro, orderan masuk nih. Gue lihat orderan apa ya, pas gue cek ternyata orderan GrabFood. Makanan, nganterin makanan. Ambil tuh Ricis, ayam Ricis. Nah gue lihat alamat pengantarannya nih ke daerah Tonjong bro. Di mana itu? Daerah Tonjong tuh di daerah Parung Kemang. Daerah Parung. Ada Bandung Gede. Nah pas gue ambil keadaan hujan ya, hujan gue ambil tuh. Mau nggak mau tuh nih orderan gue ambil. Kepaksa. Soalnya kalau nggak gue ambil, besoknya takut anyap akun gue. Oh, dari pihak itunya? Kalau nggak gue ambil, kalau gue cancel, otomatis penilaian rating gue turun kalau di cancel. Nah, mungkin karena terpaksa kan, dan juga dompet kosong juga. Nah, betul. Terus gue ambil tuh mau nggak mau ke daerah Tonjong atas nama Mbak Seli. Nah, gue anterin nih, ngebut kan keadaan mau maghrib ya, hujan. Gue ngebut sampai daerah Tonjong, sepi bro, jalanan udah nggak ada orang. Sama sekali nggak ada yang lewat? Nggak ada orang. Di situ keadaannya hujan gede, angin pula, terus mau maghrib. Nah, pas gue nyari titik, gue bingung tuh, nggak ada siapa-siapa. Sedangkan titiknya di gang. Rumahnya masuk ke gang bro. Gue bingung ya, gue chat nggak dibalas, gue telepon nggak diangkat.
Lama-lama gue diemin dulu kan sambil neduh. Pas selesai neduh baru tuh dibalas sama Mbak Seli. Nah, ternyata dari jarak rumah ke gang tuh hampir 10 meteran bro. 10 meteran. 5 rumah kalau 4 rumah ada jarak. Lewatinnya. Pas gue nyamperin ke Mbak Seli, gue serahin nih ke Mbak Selinya udah. Pas gue mau balik lagi ke rumah nih, kan udah keadaan maghrib ya, mau hujan, gue belum sholat juga. Pas mau nyalain motor, tiba-tiba pundak gue ada yang nepok bro. Gila. Astaga, di situ gue langsung panik down ya. Keadaan kan lagi sepi, hujan mau maghrib juga. Gue belum berani nih nengok ke belakang. Gue liat spion aja. Pas gue nengok, ternyata nenek-nenek bro. Gila. Dan hujanan dia. Nah, si nenek-nenek bilang ke gue, minta anterin nenek dah ke rumah. Terus ya udahlah, kan jalan mau ke arah pulang juga kan. Gua arah. Ya udah nek, naik aja. Mau pakai jas hujan gak nek? Nggak usah, kepalang basah. Kata dia gitu. Kata dia. Tapi itu lo emang tahu alamat rumah si nenek itu? Nggak tahu, si nenek bilangnya cuman anterin ke rumah aja, nanti saya kasih tahu. Bilangnya situ. Diarahin. Pas udah naik si nenek, otomatis gue jalan dong. Gue jalan agak ngebut kan, keadaan lagi hujan. Kenapa motor gue agak berat ini? Sedangkan pas gue mau nganterin food tadi ke Mbak Sela, motor gue lancar, enteng. Pas gue cek rem bari jalan normal, nggak mandet. Gue udah pikir positif aja ya. Gua pas di jalan sebelum nyampe tujuan si nenek, tiba-tiba si nenek nepuk gue. Berhenti aja di sini. Di tengah jalan? Di tengah jalan, keadaan lagi hujan, mau maghrib. Gila. Otomatis gue kaget dong, wah si nenek kenapa ya minta turun? Apa gue bawanya terlalu pelan? Iya. Gue tanya, nek kenapa turun sini? Nggak apa-apa, dikit lagi ya, rumah nenek masuk gang katanya. Oh ternyata masuk gang bro, jadi ribet. Iya. Pas turun, si nenek ngasih duit ke gue 15.000, pecahan 5.000. 3 gitu. 3 gue asupin kan, otomatis ke kresek, takut basah. Lu nggak bawa dompet situ? Nggak bawa dompet, gue asupin ke kresek, ke dashboard motor. Tiba-tiba di samping kanan gue ada yang nepok lagi. Waduh, udah panik kan? Udah panik gue di situ, udah si nenek minta turunin di tengah jalan. Pas gue berhenti ada yang nepok lagi. Pas gue lihat kakek-kakek bawa pacul. Gila, ngapain anjir? Pada kotor tanah. Ditanya tuh sama si kakek-kakeknya, ngapain di sini? Gue langsung sadar ya, langsung pusing tuh kepala gue. Tadi abis nganterin si nenek-nenek, kata si kakeknya, nenek yang mana? Orang di sini saya dari jalan nggak ada siapa-siapa. Astagfirullahaladzim, gue situ langsung gue positif aja tuh, positif pikiran gue. Emang itu tempat apaan yang di nenek turun itu? Perasaan gue tuh kayak perkampungan, tapi pas si kakek nepuk, sadarin ternyata kuburan bro. Anjir. Astagfirullah, situ gua down parah tuh. Gua mikirnya positif aja. Di situ gua diajak neduh tuh ke rumah si kakek. Kebetulan gua belum sholat juga. Gua diajak neduh lah, kasih minum juga tuh sama beliau. Pas di rumah si kakek diceritain lah tuh kejadian daerah situ tuh. Oh, mistisnya gitu. Mistisnya bahwa dulu ada nenek-nenek yang ketabrak ojol. Gila. Tabrak lari. Sampai sekarang pelakunya belum ketahuan. Tapi kayaknya jasad si nenek, arwahnya kayak belum terima gitu. Oh, gentayangan gitu. Gentayangan, kata si kakek yang gua denger ceritanya. Nah, situ udah gua di rumah si kakek tuh cerita-cerita, masukan, dia ngasih tahu nih, lain kali hati-hati kalau lewat sini. Tapi emang itu si kakek bilang nggak yang kejadian itu selama itu lu doang atau apa ada yang lain? Sebelumnya banyak driver juga. Oh, banyak yang kejadian seperti kayak gua. Bukan gua doang di sini, banyak juga. Gitu ya? Terus kan gua udah rapi, udah sholat, udah kasih minum juga sama si kakek, otomatis gue balik ke rumah. Pas nyampe di rumah gue rapi-rapi, bersih-bersih, udah beres makan, sholat isya,
rokok gue habis. Pas gue cek di dompet lagi nggak ada duit, otomatis kan tadi dari si nenek tuh yang di kresek dashboard motor. Pas gue jalan ke warung si Batak nih, beli rokok garpit setengah, kan harganya ceban ya. Sisa goceng tuh buat beli teh tarik kalau nggak cemilan. Pas gue buka tuh kresek isinya daun bro, bukan duit. Anjir, di situ gue kok bisa ya. Padahal gue tadi nerima duit dari si nenek pecahan 5.000, iya 15.000. Pas gua ke warung si Batak buka kresek, kok duitnya berubah jadi daun sirih. Di situ udah perasaan gua kan di jalan udah nggak enak bro. Pas nganterin si nenek terus ke rumah si kakek, perasaan gua udah campur aduk lah. Akhirnya duitnya kan nggak ada duit tuh. Ya udah, gua ngutang dulu dah kasbon. Rokok nih sama kopi jadi 15.000. Besok gua bayar. Udah gua ke rumah tuh, gua ngutang dulu mau nggak mau. Terus pas sampai rumah gua isep rokok. Gua mikirin tuh yang tadi si nenek itu bener orang apa hantu ya. Gua pikir positif ini mah cobaan kali ya. Mau maghrib itu teguran kayaknya, jangan keluar buat gua jangan keluar pas maghrib. Kayaknya di situ gue mikirin dunia terus kali ditegur. Tapi itu lu selama ngebonceng si nenek itu ngerasa gak pikiran bahwa ini gue kayaknya ngebonceng bukan orang? Iya, gue ngerasa di situ kenapa motor gue berat banget ini. Sedangkan tadi gue jalan bawa antar put lancar aja. Biasanya tadi sebelum nganterin put juga gue nganterin teman gue dulu kerja gawe, dia nebeng ke gue. Ya udah, pas gue bawa teman gue biasa aja nih motor. Pas si nenek naik, kok motor gua terasa berat. Terus gua tanya, ajak ngobrol kan si neneknya. Diem aja bro, nek gua basa-basi kan ya. Kalau jual mah kan biar dekat gitu, biar enak lah pelayanan kita. Gua gitu, gua ajak ngobrol, nggak jawab bro, diem aja. Otomatis kan gua ya udah pikirnya kedinginan. Nggak mau ngomong. Tapi ada gak sih rasa takut yang timbul di dalam diri lu? Takut mah ada takut, tapi pikir positif aja bro lah kita mah. Namanya hidup di jalan kan nggak ada yang tahu kan. Jalanin aja gitu. Jalanin aja. Tapi selain kisah si nenek-nenek itu, lu masih ada gak kayak misalnya sudah dari kasus nenek-nenek itu pulang ke rumah, hal-hal mistis yang lu rasain itu, efek samping dari si nenek-nenek itu? Pas kejadian si nenek, dari selang beberapa hari gue kepikiran terus si nenek. Gue mikir terus sampai ke bawah mimpi. Pas ke bawah mimpi gue dimimpiin si nenek. Ngapain tuh di dalam mimpinya itu apa? Yang gue ingat si nenek bilang kayak gini, pijakan ke dulur keluarga, tolong rapihin makam nenek, bersihin, sempurnain gitu. Kan kalau biasanya kalau habis tabrak lari mah dibuang gitu aja. Corong cariin. Oh, belum ketemu tuh jasadnya sampai sekarang. Dibuang sama si driver ojol itu. Gila, nekat parah, jahat parah. Makanya si nenek gendayangin ojol-ojol. Takutnya salah satunya gitu ya. Pas itu, ini kayaknya jawaban dari cerita-cerita. Pesan moral gitu ya. Pas gua mimpi nih si nenek cerita kayak gitu. Ya udah gua bangun tuh kan tengah malam, gua minum tuh, kaget gue juga. Beberapa hari sebelumnya gua kesana lagi dong, otomatis ke lokasi itu lagi. Gua nanya tuh ke warga sekitar, emang ada bener. Asli itu terjadi. Rumah si nenek tuh deket gitu. Emang titik yang si nenek minta turun itu emang bener rumahnya? Bener rumahnya, tapi udah hancur rumahnya. Udah pindah keluarganya. Mungkin kalau menurut logika itu dia minta turun di situ tuh karena tempat dia kali. Jasadnya di situ ya. Mungkin. Ding anjir. Terus juga pas gua nanya ke warga sekitar RT, emang
keluarganya udah pindah ke kota lain. Oh, jadi nggak Pindah peduli gitu kota, ya. nggak Jadi kayak peduli. dilalaikan gitu ya, diabaikan. Diabaikan. Otomatis kan warga segitu emang udah sering terjadi ya. Terus gua juga kan dimimpiin sama si nenek. Ya udah gue ceritain semua dari cerita A ke B ke C. Gue cerita terus si kakek juga tuh ada tuh pas gue cerita. Nah, warga-warga di situ juga udah langsung cerita tuh ke gue bahwa warga di situ tuh udah pernah nyari jasad si nenek tapi belum ketemu sampai sekarang. Oh, tetap gak ada. Otomatis kan gue ada kayak keganjel nih dari pesan si nenek. Otomatis gue inisiatif bilang si kakek ke warga sekitar bahwa kita akan ngadain sholat gaib buat si nenek. Sholat gaib. Biar si jasad roh si nenek tuh tenang di sana. Dalam sana. Biar nggak ganggu warga sekitar yang lewat situ. Biar nggak ada korban berikutnya. Nah, betul kayak gitu. Karena kan kasihan juga ya, orang lagi benar-benar butuh duit gitu ya. Butuh duit, sama capek kan. Iya, capek juga. Ditambah pikiran juga kan lagi mumet gitu. Ngerasain hal mistis kayak gitu ya. Ya masih yang namanya hal mistis tuh terjadi kapan aja, bisa kapan aja, di mana saja, dan gitu. kepada siapa saja. Tidak memandang siapa orangnya gitu. Ya mungkin kesimpulan dari cerita teman gue ini bahwasanya kita harus selalu bersyukur terhadap apapun kondisinya. Dan satu lagi, jangan pernah keluar pada saat maghrib. Maghrib gede tuh, khususnya maghrib gede sebelum. Maghrib gede itu apa dalam bahasa ini? Bahasa Indonesia tuh maghrib gede, mau maghrib tuh mau ajan. Oh, pas ajan gitu. Pas ajan, pokoknya jangan keluar. Itu namanya pamali kata orang dulu mah. Oh, kata orang Sunda itu pamali. Pamali. Nggak boleh keluar maghrib. Itu mitosnya. Mitos itu mah, percaya atau tidaknya kembali lagi pada kalian. Karena emang gue rasain yang namanya pamali itu emang benar. Ya, bro. Betul. Seperti contohnya kita duduk di pas pintu gitu kan. Orang Sunda kan orang tua dulu selalu bilang jangan duduk di depan pintu. Iya, itu bakal kayak jodohnya susah. Tapi kalau dilogisin itu tuh karena ngalangin gitu. Jalannya ribet. Iya, jalannya ribet gitu. Itu maksud dari kata pamali. Cuman kalau dari segi mistisnya itu kembali lagi, karena setiap manusia itu bakal ngerasain hal mistis dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun. Betul, bro. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh teman gue ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk kalian yang punya cerita horor, bisa DM di Instagram gue di sini. Buat khususnya driver ojol Kota Bogor atau Indonesia, pesan gue sih tetap semangat. Walaupun keadaan kita kayak gini, orderan nggak nentu juga kan ya, Bo? Iya. Tetap bersyukur lah apa yang kita dapat. Belum tentu kan di luar sana seperti kita. Iya. Nah, pokoknya tetap semangat. Salam satu aspal. Oke. Sekian dari saya Ridwan Septian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bro. Thank you.